wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan hermeneutik. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian hermeneutik. Hermeneutik atau hermeneutika merupakan sebuah metode interpretasi terhadap sebuah simbol, baik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya, sebagai metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Salah satu disiplin ilmu yang menggunakan hermeneutika sebagai metodenya adalah sejarah. Sejarah menggunakan hermeneutika pada bagian interpretasi. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian filsafat sejarah. Penelitian hermeneutik atau hermeneutika adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada interpretasi dan pemahaman teks, fenomena budaya atau pengalaman manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Pendekatan ini sering digunakan dalam ilmu humaniora dan sosial, terutama dalam disiplin seperti filsafat, teologi, sastra, antropologi. Ciri khas dari penelitian hermeneutik adalah bahwa penelitian tidak hanya mencoba untuk memahami teks atau fenomena yang diteliti, tetapi juga menyadari bahwa pemahaman ini selalu terbatas oleh kerangka interpretasi subjektif peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian hermeneutika penting untuk memperhatikan konteks sosial, sejarah, budaya, dan bahkan pengalaman pribadi peneliti dalam memahami teks atau fenomena yang diteliti. Beberapa metode yang umumnya digunakan dalam penelitian hermeneutik meliputi analisis teks, yaitu memeriksa teks secara rinci untuk memahami makna yang tersembunyi di dalamnya, termaksud konteks sejarah, budaya, dan linguistik. Yang kedua, konteks historis. Memahami teks atau fenomena dalam konteks sejarah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang maknanya. Yang ketiga, refleksi subjektif. Mengakui bahwa pemahaman subjektif peneliti mempengaruhi interpretasi dan merefleksikan tentang bagaimana asumsi, nilai, dan pengalaman pribadi mempengaruhi pemahaman. Yang keempat, dialog dan diskusi. Berdiskusi dengan sesama peneliti atau dengan pihak yang berpengalaman dalam bidang yang diteliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam. Penelitian hermeneutik sering digunakan dalam konteks studi kualitatif di mana fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia, nilai budaya, dan makna teks. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengenali makna yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti dan memahami kompleksitas yang terlibat di dalamnya. Hermeneutika berasal dari kata Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Pendekatan ini juga sering digunakan dalam konteks studi sastra, filsafat, sejarah, teologi, dan bidang-bidang lainnya, di mana
Interpretasi dan pemahaman teks atau fenomena budaya menjadi fokus utama. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam melakukan analisis data dengan metode hermeneutika, yaitu yang pertama, pemahaman awal. Peneliti mulai dengan memahami konteks data dan pertanyaan peneliti. Ini melibatkan membaca dan memahami teks atau fenomena budaya yang dianalisis. Yang kedua, pemahaman prekonseptual. Peneliti merenungkan pandangan dan pengalaman mereka sendiri yang mungkin mempengaruhi cara mereka memahami data. Ini membantu dalam memperjelas kerangka acuan peneliti sebelum memulai penafsiran data. Yang kedua, pemahaman konseptual. Peneliti menganalisis data secara lebih mendalam, mengidentifikasi tema-tema, pola-pola, atau konsep-konsep penting yang muncul. Ini melibatkan pemilihan teks atau bagian data yang relevan untuk dianalisis. Yang ketiga, refleksi. Peneliti merefleksikan interpretasi mereka sendiri terhadap data dan bagaimana mereka berkembang seiring waktu. Ini melibatkan pengakuan bahwa penafsiran subjektif dan kemungkinan adanya bias. Selanjutnya, interaksi. Proses analisis sering kali melibatkan interaksi di mana peneliti kembali ke data dengan pemahaman yang lebih dalam setelah refleksi dan diskusi lebih lanjut. Selanjutnya, konteks budaya dan sejarah. Peneliti mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah di mana data dihasilkan atau fenomena budaya terjadi. Ini membantu dalam memahami makna yang lebih dalam di balik teks atau fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hermeneutik. Penelitian hermeneutik mencakup berbagai jenis pendekatan dan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, fenomena budaya, atau pengalaman manusia. Berikut adalah beberapa jenis penelitian hermeneutik yang umum. Yaitu yang pertama, hermeneutik filosofis. Ini adalah pendekatan hermeneutik yang memusatkan perhatian pada teks-teks filosofis klasik atau modern seperti karya Plato, Aristoteles, Kant, Hegel, dan Heidegger. Penelitian hermeneutik filosofis berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna filosofis yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Yang kedua, hermeneutik sastra. Fokus dari pendekatan ini adalah pada pemahaman dan penafsiran teks sastra, termaksud prosa fiksi, puisi, drama, dan karya-karya sastra lainnya. Penelitian hermeneutik sastra berusaha untuk memahami makna dan signifikansi estetika teks-teks sastra tersebut. Yang ketiga, hermeneutik teologis. Ini adalah pendekatan hermeneutik yang diterapkan dalam konteks studi teologi dan agama. Peneliti hermeneutik teologi memusatkan perhatian pada teks-teks religius seperti Alkitab, Talmud, Quran, dan teks-teks agama lainnya untuk memahami makna teologi dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu hermeneutik historis. Pendekatan ini melibatkan pemahaman dan penafsiran teks atau fenomena budaya dalam konteks sejarah yang relevan. Penelitian hermeneutik historis berusaha untuk memahami makna teks atau fenomena tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang sejarahnya. Yang kelima yaitu hermeneutik fenomenologis. Ini adalah pendekatan hermeneutik yang fokus pada pemahaman pengalaman manusia
yang mendasari fenomena budaya atau teks-teks tertentu. Peneliti hermeneutik fenomenologis berusaha untuk memahami makna subjektif dari pengalaman manusia dan bagaimana pengalaman tersebut tercermin dalam konteks fenomena yang diteliti. Selanjutnya, hermeneutik kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode kualitatif dalam proses interpretasi dan pemahaman teks atau fenomena budaya. Peneliti hermeneutik kualitatif menggunakan pendekatan interpretatif atau untuk menganalisis data kuantitatif dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Itulah beberapa jenis peneliti hermeneutik yang umum. Setiap jenis pendekatan ini memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki pendekatan umum untuk memahami dan menafsirkan makna teks, fenomena budaya, atau pengalaman manusia. Metode pengumpulan data hermeneutik. Dalam penelitian hermeneutik, metode pengumpulan data dirancang untuk mendukung proses interpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap teks atau fenomena budaya yang diteliti. Beberapa metode pengumpulan data hermeneutik yang umum digunakan termaksud analisis teks. Pengumpulan data dimulai dengan pengumpulan teks-teks atau bahan-bahan yang akan diteliti. Ini bisa berupa teks tertulis seperti buku, artikel, dokumen sejarah atau teks sastra, atau bisa juga berupa bahan-bahan non-tertulis seperti gambar, seni visual, atau rekaman audio. Peneliti kemudian melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks ini untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu wawancara. Wawancara kualitatif dapat menjadi metode pengumpulan data yang berguna dalam penelitian hermeneutik. Wawancara juga dapat dilakukan dengan narasumber yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan yang relevan tentang teks atau fenomena yang diteliti. Tujuan wawancara juga adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang makna dan interpretasi subjektif yang mungkin terkait dengan teks atau fenomena tersebut. Selanjutnya, pengamatan partisipatif. Metode pengumpulan data ini melibatkan peneliti secara aktif terlibat dalam situasi atau konteks di mana teks atau fenomena yang diteliti muncul. Dengan menjadi bagian dari sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang konteks, makna, dan interpretasi yang terkait dengan teks atau fenomena tersebut. Yang kedua yaitu dokumen. Dokumen pengumpulan data hermeneutik juga dapat melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan teks atau fenomena yang diteliti. Ini juga termaksud analisis dokumen sejarah, arsip, catatan lapangan, atau materi-materi lainnya yang relevan untuk konteks dan pemahaman teks atau fenomena tertentu. Selanjutnya yaitu refleksi subjektif. Metode ini melibatkan refleksi pribadi, penelitian tentang pengalaman dan interpretasi subjektifnya terhadap teks atau fenomena yang diteliti. Peneliti merefleksikan bagaimana pengalaman pribadi, nilai, dan asumsi mempengaruhi pemahamannya terhadap teks atau fenomena tersebut. Pengalaman metode ini dalam pengumpulan data hermeneutik bertujuan untuk mendukung proses interpretasi yang mendalam dan kontekstual terhadap teks atau fenomena yang diteliti.
Kombinasi dari beberapa metode ini juga dapat membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan holistik tentang makna, teks, atau fenomena budaya yang diteliti. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.